Perkenalkan, nama saya Dika Fitria Asianero, NIM 2011112000758. Perkenalkan, saya dengan Julaya. Halo, perkenalkan, nama saya Yasinta Junior Jindate, NIM 2010111200390. Perkenalkan, nama saya Novianti Dewi dengan NIM 2010 11 200 464. Definisi pengendalian hasil. Pengendalian hasil adalah tipe pengendalian yang melibatkan pemberian imbalan kepada karyawan untuk hasil yang bagus atau dapat juga disebut sebagai intensif atas kinerja. Pengendalian hasil menciptakan meritokrasis, yaitu karyawan paling berbakat atau bekerja keras akan dihargai lebih daripada karyawan yang sudah lama bekerja atau memiliki hubungan sosial lebih baik, namun kinerjanya rendah atau yang biasa disebut pay for performance untuk kinerja yang lebih baik dan memberikan punishment atas hasil kinerja yang buruk. Kelaziman pengendalian hasil. Pengendalian hasil biasanya digunakan untuk mengendalikan perilaku karyawan di banyak tingkat organisasi serta merupakan elemen yang diperlukan dalam pendekatan pemberdayaan karyawan untuk manajemen. Agar lebih efektif, pengendalian hasil biasanya membutuhkan implementasi desentralisasi organisasi. Desentralisasi adalah pendelegasian hak dalam pengambilan keputusan. Dengan desentralisasi, akan dapat lebih jelas dalam menilai kinerja tiap manajer divisi. Namun di samping itu, terdapat beberapa kelemahan desentralisasi, yaitu yang pertama, resiko tidak terdeteksinya kekurangan manajer, yang kedua, resiko biaya operasional yang tinggi, dan yang terakhir, resiko terhadap reputasi perusahaan. Pengendalian hasil dan masalah pengendalian. Pengendalian hasil merupakan pengendalian yang bersifat preventif dalam mengatasi berbagai masalah pengendalian, yaitu 1. Pemahaman. Pemahaman karyawan mengenai apa yang harus mereka kerjakan atau hasilkan. 2. Motivasi. Motivasi karyawan memaksa karyawan harus bekerja keras. 3. Keterbatasan. Keterbatasan individu memaksa karyawan untuk memiliki keahlian tertentu. 4. Feedback atas pengendalian yang akan dijalani untuk menilai strategi organisasi karyawan. Elemen pengendalian hasil. Defining performance dimension. Perusahaan perlu menentukan fokus pada suatu dimensi kerja agar dapat menentukan hasil yang harus diukur dan memastikan bahwa pengukuran yang dapat dilakukan sudah sesuai. Measuring performance. Pengukuran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian hasil. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi karyawan pada periode tertentu. 3. Setting performance target. Objek dari pengukuran adalah kinerja yang khusus dari entitas organisasi karyawan pada periode tertentu. 4. Providing reward or punishment. Imbalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu imbalan ekstrinsik non-uang. 2. Imbalan intrinsik dihasilkan secara internal melalui rasa puas atas pencapaian hasil. Punishment dapat berupa demosi, tidak mendapat approval dari atasan, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian hasil. 1. Organisasi dapat menentukan hasil apa yang diinginkan di dalam wilayah yang dapat dikendalikan. 2. Karyawan yang tindakannya dikendalikan pengaruh signifikan terhadap hasil yang mereka pertanggungjawabkan. 3. Organisasi dapat mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif.
Pengetahuan hasil yang diinginkan. Agar pengendalian hasil dapat digunakan, perusahaan harus tahu hasil apa yang diinginkan dalam wilayah yang mereka harapkan dapat dikendalikan, dan mereka juga harus berkomunikasi efektivitas yang diinginkan dari pekerjaan pada bagian tersebut. Tujuan secara keseluruhan harus dipahami, dan hasil yang diinginkan juga harus dipahami, serta hasil yang diinginkan juga. Kemampuan untuk mempengaruhi hasil yang diinginkan. Dalam kebanyakan situasi organisasi, banyak faktor yang tidak terkendali dapat mempengaruhi tindakan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja, sehingga menghambat upaya untuk menggunakan hasil tindakan untuk tujuan pengendalian. Manajer tidak dapat dilepas dari tanggung jawab mereka untuk menanggapi beberapa faktor yang tidak terkendali. Tetapi jika faktor-faktor ini sulit untuk dipisahkan dari ukuran hasil, pengendalian hasil tidak dapat memberikan informasi yang baik untuk mengevaluasi kinerja dan memotivasi perilaku yang baik. Kemampuan untuk mengukur hasil yang dapat dikendalikan secara efektif. Kriteria utama yang harus digunakan untuk menilai keefektivitas ukuran adalah kemampuan untuk membangkitkan perilaku yang diinginkan dengan harus tepat, objektif, tepat waktu, dan dapat dipahami. Ketepatan, yaitu tingkat di mana pengukuran yang diulang pada situasi yang hampir sama menunjukkan hasil yang sama. Objektivitas adalah objek yang diambil yang tidak dipengaruhi oleh perasaan seseorang atau interpretasi. Tepat waktu adalah hal yang menunjuk pada kesenjangan antara kinerja karyawan dan hasil. Mudah dipahami, karyawan yang perilakunya dikendalikan seharusnya memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan, dan karyawan harus memahami apa yang mereka lakukan untuk mempengaruhi ukuran. Efisiensi biaya adalah pengukuran yang dilakukan seharusnya menggunakan biaya secara efisiensi.